Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati dengan memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat eksis paling tidak hingga detik ini, bisa hadir dengan setia di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih dengan sebuah harapan yang selalu aku ulang-ulang supaya tidak dilupakan. Agar ya selalu always dan always selalu untuk tidak lupa menjadi anti skip dan anti download ya. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan itu semoga menjadi catatan langit juga bagi kau bahwa kau telah mengambil bagian dalam dakwah Islam. Oke, sebelum mampir ngombe kali ini ya di pagi yang ceria ya, sudah tidak terlalu dingin, tapi ya tetap dingin, tapi tidak ekstrim seperti kemarin ya. Kita lanjutkan mampir ngombe kita kali ini ya dengan tajuk bagaimana kita menghindari kesombongan asal usul atau kesombongan keturunan ya. Dan itu terkait dengan komentar saudara kita yang masuk di kolom komentar. Oke, sebelumnya aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi morning. Oke. Oke ya. Oke, jangan lupa ya, salam Islam rasionalis untuk kalian semuanya. Itu menjadi jargon kita ya, salam Islam rasionalis. Ini masuk komen dari saudara kita Kang Mas Ibrahim Nurdin. Kalau aku lihat cara Kang Mas kita komen, tapi tolong Kang Mas lain kali disertakan asalnya dari mana ya, supaya kita mendapatkan informasi bahwa kita punya saudara di daerah ini atau daerah itu ya. Misalkan nama kotanya dari mana, misalkan dari Tangerang, dari Lampung, dari mana saja lah ya. Oke, aku ulangi. Kalau aku baca komennya ini, sebetulnya Mas Ibrahim Nurdin ini viewer aktif, cuman baru kali ini komen gitu ya. Ini komennya Mas Ibrahim Nurdin. Maaf Gus, dalam kajian Quran surat 2:30, maksudnya surat Al-Baqarah ya. Kalau tidak salah Gus mengklaim malaikat tidak pernah protes. Buktinya malaikat ikut protes pada Allah saat menjadikan Adam khalifah. Kalimatnya, mengapa Allah menjadikan manusia khalifah di bumi yang hanya membuat kehancuran ya. Logikanya jika Rob disiki, mungkin maksudnya di sini nih ya. Jika Rob di sini dikonotasikan Allah, pantaskah malaikat yang raja taat berkata atau meragukan apa yang dijadikan Allah gitu ya. Jika konotasi Rob itu pembimbing pendidik adalah khalifah sebelumnya yang menjadikan Adam menjadi pengganti, masih layak sanksi atau ada nada meragukan
Ya, lihat kalimatnya. Jika konotasi Rob itu memang bisa ya, pembimbing, pendidik ya, guru gitu ya. Adalah khalifah sebelumnya, artinya sebelum Adam itu sudah ada khalifah gitu loh. Yang dimaksudkan oleh Mas kita ini begitu. Ini sebuah pemikiran lompatan yang spektakuler ya. Aku lagi tadi mana tadi? Jika konotasi Rob, jadi Robnya itu tidak dinisbahkan ke Gusti Allah, tapi ke khalifah sebelumnya gitu loh. Ya. Jika konotasi Rob, pembimbing pendidik adalah khalifah sebelumnya, sebelum Adam maksudnya, yang menjadikan Adam menjadi penggantinya gitu ya. Masih layak sanksi atau ada nada meragukan. Di sini bedanya sanksi atau keraguan malaikat masih terkendali, sedangkan iblis tidak terkendali dan berlanjut pembangkangan. Bisa jadi gelar iblis akibat pembangkangan. Dari narasi di atas, malaikat sempat ragu dan tidak taat. Bisa jadi jika Rob tidak menyuruh Adam menyebut asmanya atau ilmu yang diajarkan Rob, ya, malaikat bisa kufur. Artinya pertanyaannya, malaikat ada condong ke pembangkangan, bahkan ada marahnya. Maaf Gus jika salah pemikiran anak jalanan. Oke, ini ini bagus sekali ini ya. Dia keluar mainstream ya. Artinya anti mainstream dan bagus sekali. Bagus substansi pertanyaannya, bagus juga kemasan bertanyanya. Sangat santun ya. Dimulai dengan maaf dan diakhiri dengan maaf Gus jika salah pemikiran anak jalanan. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku awali dari sini dulu. Sebuah pemahaman bahwa Adam itu adalah nabi, itu di antara kita itu tidak ada debatable. Ya. Itu sudah pernah aku katakan beberapa waktu yang lalu ya. Termasuk diskusi terakhirku dengan guru Al-Qur'anku bersama teman-teman itu ya. Menjelang saat-saat beberapa minggu katakanlah sebelum sang guru dipanggil oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung, dan sekarang semoga selalu damai dalam istirahatnya ya, dalam kasih sayang Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya. Kami sempat diskusi itu. Jadi begini, ulangi lagi, Adam sebagai nabi itu tidak ada debatable, semua menerima. Tapi Adam sebagai manusia pertama, itu masih debatable, ya, masih debatable, dan bagiku bagus-bagus saja. Silahkan masing-masing yang mengatakan Adam bukan manusia pertama dan yang mengatakan Adam manusia pertama untuk saling mengajukan argumentasinya berupa literasi ya, tidak apa-apa, itu bagus-bagus saja ya. Tapi setidaknya kita sekarang tahu Adam kalau sebagai nabi itu tidak ada debatable, tapi sebagai manusia pertama atau bukan itu debatable. Oke, itu yang harus kita terima dulu sebagai informasi awal ya. Berikutnya dari Rob dulu lah ya. Jangan-jangan Rob itu dinisbahkan ya kepada Rob sebelumnya, karena Rob itu juga bisa dia kan polisemi, bisa diartikan pembimbing, bisa menjadi guru ya, bisa juga ya. Seperti ini dijelaskan pendidik gitu juga bisa. Rabi itu pendidik gitu ya. Bisa juga. Artinya ada pemikiran lain, malaikat itu kan selalu taat. Kenapa memprotes gitu ya? Berarti itu Rob itu bukan Allah. Kalau Allah kan tidak mungkin diprotes. Berarti kalau malaikat memprotes
Allah, berarti gugur dia sebagai makhluk yang diciptakan atau aku bilang dulu itu di format itu memang selalu untuk taat. Dia bukan makhluk alternatif. Kalau kita kan alternatif, mau bangkang, mau taat, itu kita alternatif. Makanya nanti setiap pilihan kita ada dua jalan, ya. Pilihan jalan mana yang kita ambil itu kita free will, kita bebas. Tapi pilihan itu mengandung risiko gitu loh. Kalau begini nanti begini, kalau begitu nanti begitu. Jadi kita ini makhluk alternatif. Kalau malaikat kan tidak, dia didesain atau diformat sama Allah, dia selalu taat. Yang masalahnya yang disampaikan oleh Mas kita ini, kalau robnya itu kan dia pakai rob itu ya. Dia pakai rob. Coba aku lihat dulu. Takutnya salah lagi. Di surat yang ke-30, kamu surat 2 Al-Baqarah yang ke-30. Kita mulai dari situ ya. Kita wa iza qala rabbuka, pakai rob ya. Pakai rob dia, tidak pakai Allah ya. Dan ketika berfirman Tuhanmu itu ya. Dan di sini pakai Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa rob bisa ilah ya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ya. Kalau guru Al-Qur'anku mengatakan begini, aku yang menjadikan khalifah di bumi ya. Ini sebetulnya asik, ada beberapa topik yang bisa kita diskusikan. Kalau ada khalifah berarti ada khilafah. Ya. Jadi jangan alergi terhadap khilafah. Cuman masalahnya khilafah dipahami menjadi sesuatu yang mengancam itu loh. Jadi sulit karena ya tidak paham itu apa. Tapi oke lah, itu kita abaikan dulu. Kita fokus ke tentang robnya dulu ya. Itu kalau nggak salah videonya sudah ada. Coba kamu lihat apa itu khilafah, khalifah itu ya. Mereka maksudnya malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan memujikanmu. Dia berfirman, ya, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, pemikiran yang ditawarkan oleh saudara kita ini adalah, mungkin nggak yang Rob itu nisbahnya bukan ke Allah, tapi ke khalifah sebelumnya. Artinya ini pelimpahan kekuasaan dari khalifah sebelumnya ke khalifah berikutnya, yaitu Adam, begitu loh. Karena nggak mungkin malaikat kok protes sama Allah. Bukankah malaikat itu didesain, diformat selalu taat. Dia bukan makhluk alternatif. Jadi sebetulnya kalau malaikat itu selalu taat sama Allah, kita juga nggak perlu heran, biasa saja. Karena apa ya? Memang diformat taat. Coba malaikat di format alternatif seperti kita, ya dia bisa bangkang, bisa taat. Jadi logikanya begitu aja, rasionalitasnya harus jalan. Jadi tidak perlu salut sama malaikat, biasa saja. Sama-sama makhluk Allah. Kenapa dia bisa selalu taat? Ya karena di format seperti itu. Kan tergantung harddisk itu kosong, di format apa dia, tergantung apa yang diisikan. Kenapa malaikat taat terus ya? Karena dia di format seperti itu. Dia bukan makhluk alternatif ya. Kalau kita kan alternatif. Oke. Jadi kalau yang diprotes sama malaikat itu khalifah sebelum Adam, itu wajar. Tapi kalau Allah tidak wajar, karena malaikat di format selalu taat, tidak pernah protes. Nah, itu yang diajukan pemikiran yang sangat brilian oleh saudara kita ini ya. Maka aku jawab di sini, kalau itu bukan Allah robnya itu, tapi khalifah sebelumnya, aku rasa tidak, karena kekuasaannya karena ditutup begini. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, dan banyak narasi-narasi lain itu yang menunjukkan kemahatauan Allah. Jadi aku tidak setuju kalau itu khalifah. Ya, karena nanti yang memerintahkan itu robnya itu sangat otoritatif, sangat berkuasa. Ya, jadi tidak mungkin itu khalifah. Ya, tidak mungkin. Maka dia adalah rob yang itu dinisbahkan kepada Allah, bukan khalifah
sebelumnya. Yang jadi masalah, bagaimana mungkin malaikat yang sudah di format taat ternyata protes? Nah, ini masalahnya di sini. Kalau aku tidak protes, kalimat itu adalah kalimat tanya, kan itu kalimat tanya itu, ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Itu kalimat tanya. Sekarang memang sudut pandangnya mau yang dipakai mana? Ya, karena aku menggunakan sudut pandang Rabbnya itu Allah dan tidak mungkin malaikat itu protes, maka ini kalimat tanya. Karena dia tidak tahu, maka dia tanya. Maka dijawab oleh Allah. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Malaikat itu tidak tahu. Maka dia tanya. Gitu loh. Ya. Paham di sini ya logika yang aku bangun, ya. Malaikat itu tidak tahu, maka dia tanya. Maka Allah mengatakan, dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi Allah menggunakan bahasa pengetahuan. Sebetulnya Allah mau menggunakan bahasa kekuasaan juga bisa. Kamu tuh banyak tanya gitu. Bisa saja. Tapi Allah tidak mau. Ini artinya kita diajarkan juga bagaimana pendekatan yang baik itu dengan pengetahuan memang, ya, bukan dengan kekuasaan gitu. Oke, itu Mas jawabanku ya, supaya lebih clear aku lanjutkan ya, karena tajuk kita adalah kesombongan keturunan, ya, kesombongan keturunan. Sebetulnya di situ sudah menjawab ya, bahwa aku tidak mengatakan itu protes, tapi dia bertanya, ya. Ini agak sulit aku menjelaskan. Yang jadi menarik ini begitu loh. Ini begini loh. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia bertanya. Tapi pertanyaan dia berdasarkan pengetahuan gitu loh. Artinya apa? Kalau itu pengetahuan berupa realita, ya, berarti dulu itu sudah ada manusia bikin kerusakan. Artinya ini semakin mendukung pendapat yang mengatakan Adam bukan manusia pertama. Tapi bisa jadi ya pengetahuan itu adalah berpijak pada dasar dugaan, ya, hipotetik yang diajukan oleh malaikat. Ini menarik memang ayat ini untuk diskusikan, ya. Mana yang mau kita ambil? Apakah malaikat memang tahu dulu dia sudah pernah melihat ada manusia membuat kerusakan, atau dia menduga, ya, mempunyai pendapat nanti manusia itu akan menimbulkan kerusakan, kok nggak kami saja ya cukup, nggak usah kalipah-kalipahan. Nah, dia bertanya karena dia tidak tahu, tapi di dalam pengetahuannya, gimana nih menjelaskannya? Dia bertanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, tentang yang dia tahu. Nah, gitu loh. Kalau itu memang dia tahu bahwa dulu sudah terjadi kerusakan, atau dia bertanya tentang sesuatu yang dia duga. Gitu loh ya. Jadi ini bukan kalimat protes, tapi kalimat pertanyaan, ya. Oke, jadi kalau aku mengatakan Robnya itu ya ke Allah, bukan khalifah sebelumnya gitu. Oke, sebetulnya ini sudah menjawab, cuman kita tuntaskan lah ya sekalian. Kemudian dan diajarkan kepada Adam nama-nama, ini terlalu sederhana terjemahannya ya, nama-nama benda. Menurutku bukan nama-nama, ya itu kan asma itu bisa menjadi isme, Soekarnoisme, pengetahuan tentang apa-apa yang disandarkan kepada Soekarno. Nanti ada Marxisme, ya, pengetahuan apa-apa yang disandarkan kepada Marxis. Jadi asma isme itu pengetahuan, bukan nama. Dia nama jadi sederhana. Memangnya kalau tahu nama, oh ini kopi, ini teh, ini cendol, terus untuk apa? Ya, sebetulnya bukan nama. Dan diajarkan kepada Adam, yang diajarkan apa? Ya pelajaran. Namanya diajarkan, kan? Mengajarkan pelajaran. Pelajaran itu apa? Pengetahuan. Jadi aku lebih sreg begitu terjemahannya, ya.
Semuanya diajarkan kepada dalam pengetahuan, ya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku, di sini nama-nama benda jadinya, ya. Sebutkan kepadaku pengetahuan-pengetahuan jika kamu yang benar. Nah, jadi ini terjadi dialogis, ya. Lalu malaikat 32 ya menjawab, ya. Mereka, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, diksi-diksi Maha mengetahui, Maha bijaksana itu dia absolut, maka tidak bisa dia dinisbahkan Rob itu kepada khalifah sebelumnya. Ya, Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, itu keabsolutan itu milik Allah, maka dia nisbahnya ke Allah. Gitu. Ya Mas ya. Oke. Berikutnya di 33 dia, Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka pengetahuan-pengetahuan itu, ya. Setelah dia atau Adam itu menyebutkan pengetahuan-pengetahuan, dia, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Nah, lihat itu. Absolut banget. Rahasia langit dan bumi. Kalau khalifah tidak tahu rahasia langit dan bumi, berarti dia nisbahnya ke Allah, bukan ke khalifah sebelumnya, ya. Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, ini kan absolut banget. Inilah penjelasan dari yang kita pernah bahas di surat Al-Hadid ayat 3, ya. Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang menguasai ruang dan waktu. Dia yang mengikat ruang dan waktu, bukan dia yang terikat, tapi dia yang mengikat, sehingga dia Maha tahu. Dan itu sandarannya akhirnya ya ke Allah, bukan ke selain Allah. Jadi tidak mungkin itu Rob itu pembimbing atau khalifah sebelum Adam. Ya, oke. Berikutnya, ya, ketiga 4. Nah, ini, ya, peristiwa ini itu tidak terdapat di dalam, aku sudah jelaskan ketika aku menjelaskan tentang kisah Adam. Di dalam Bible khususnya Perjanjian Lama tidak ada peristiwa ini, ya. Yang ada di Perjanjian Lama itu langsung peristiwa buah yang terlarang itu. Tapi peristiwa bahwa Nabi Adam akan dijadikan khalifah itu tidak ada. Jadi di sana tidak terceritakan, di Al-Quran terceritakan. Jadi episodenya yang di Bible itu, Perjanjian Lama itu, dia langsung masuk ke pohon buah terlarang. Ya, cerita tentang pembangkangan iblis itu tidak ada, ya. Oke, 34 ya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, nah ini banyak yang kesulitan memahami ini, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ya. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Lihat, menyombongkan diri itu kafir jadinya, ya. Di sini iblis. Aku sudah jelaskan, ya, pembangkangan itu mendapat gelar, karakternya itu bisa iblis, bisa setan. Dan di sini dia iblis. Nanti di ayat berikutnya baru pakai setan itu ketika peristiwa yang kedua, ya, makan buah terlarang itu, ya. Kan terjadi rivalitas ini. Rivalitas pertama iblis tidak mau suruh sujud. Rivalitas kedua nanti itu peristiwa buah terlarang itu. Yang rivalitas pertama kan tidak ada di dalam Torah, itu tidak ada, ya. Di Perjanjian Lama tidak ada. Dia langsung masuk ke rivalitas kedua tentang buah terlarang itu, ya. Oke, di sini dia pakai iblis. Kenapa? Aku sudah jelaskan, lihat penjelasannya. Nanti nggak pakai iblis,
pakai setan. Dan aku sudah katakan, iblis dan setan itu bukan personal, itu karakter. Makanya orang juga kalau dia membangkang, dia disebut, oh setan gue, setan kamu. Nah, itu menunjukkan ke karakter, bukan ke personalnya. Ya, artinya kita bisa jadi setan, kita bisa jadi iblis, gitu. Ya, tergantung kejahatan seperti apa yang kamu lakukan. Aku sudah jelaskan itu. Inilah hebatnya Al-Quran. Dia dari sudut linguistik saja dia sudah begitu indah. Jadi kapan pakai iblis, kapan pakai setan, itu nggak sembarangan. Ya, ada aturan mainnya. Dan itu sudah aku jelaskan. Ya. Oke, intinya di sini iblis itu menolak disuruh sujud. Ya, nah, kadang-kadang orang bertanya begini, loh, yang disuruh sujud kan malaikat, kenapa iblis juga dimintai pertanggungan jawab? Nah, ini kadang-kadang orang nggak tahu. Apalagi terjebak bahwa iblis itu personal. Ya, tambah nggak karu-karuan. Inilah perlunya kita ngaji, ya, supaya kita tahu. Jadi di sini perintah itu memang kepada malaikat diberikan, ya. Jadi dari Allah, kan malaikat ini kan penerima firman. Allah kan memerintahkan mesti dengan firman. Nah, nanti kita membahas tentang firman itu di tajuk tentang runtuhnya pilar Tritunggal. Tapi itu kan berseri. Artinya apa? Karena berseri, biasanya di dalamnya itu tidak berurut. Nanti aku akan bahas tentang yang sudah di request tentang surat Al-A'raf, ya, tentang di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu, itu sebetulnya bukan bangkit itu, ya. Huruj itu bukan bangkit, dikeluarkan, ya. Itu nanti, ya. Jadinya tentang runtuhnya pilar Tritunggal itu bisa kita selang-seling gitu loh, ya. Tidak harus itu terus gitu, enggak, ya. Oke, itu sudah di request oleh teman kita, insya Allah nanti senja kita diskusikan. Oke, kita kembali ke sini, ya. Ia menolak dan menyombongkan diri si iblis ini. Kita belum tahu siapa iblis itu. Ya. Siapa iblis itu? Kita belum tahu karena dia kan karakter, personalnya siapa? Allah hanya menciptakan jin, malaikat dan manusia. Malaikat tidak mungkin karena dia selalu tadi. Maka yang kemungkinan itu iblisnya itu manusia atau jin. Di situ kemungkinannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini juga aku berbeda dengan umum, ya. Kalau yang umum kan gini, yang 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Yang kita diskusikan kemarin tentang episode Taman Eden itu, ya, kisah Adam di Taman Eden itu, perjanjian lama masuknya di sini di nomor ayat yang 35 dari surat Al-Baqarah ini tentang pohon. Tapi peristiwa pembangkangan iblis itu ndak tercatat di sana, ya. Ya, rivalitas pertama tidak tercatat, langsung masuk ke rivalitas kedua, ya. Terjemahnya begini, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga dan makanlah dengan nikmat, ya, yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, ya. Aku berikan stressing dulu tentang wajaujuka. Ya, ini yang jadi masalah. Makanya kan aku kalau ada, ya, tapi gobloknya juga di Islam juga nggak mau ngaji, ya tetap aja goblok. Dan kalau orang Kristen ikut goblok, ya wajar saja yang Islam juga goblok, ya. Makanya dia bilang itu di apa? Di surga katanya pesta seks. Itu kan kegoblokan yang sangat goblok itu. Ya karena salah memahami wazauzuka. Zaujuka itu dipahami sebagai istri itu loh, ya. Jadi kita nanti di surga beristrikan bidadari. Tapi kalau aku tanya, bidadari itu makhluk apa sih? Coba.
Kan yang ada cuman manusia, malaikat, jin. Lah bidadari ini yang mana coba? Orang kadang-kadang kalau menerjemahkan itu tidak taat terhadap teks. Jadi orang nanti di surga beristrikan, karena zaujuka itu dipahami istri. Ya, karena kita dipahami sebagai laki-laki, suami, nanti beristrikan bidadari. Lah kalau kamu beristrikan bidadari, terus kalau istrimu sendiri dikeloni bidadara apa nggak cemburu kamu? Ya harusnya begitu dong. Kalau yang laki dapat bidadari, yang cewek harus dapat bidadara dong. Nah, kamu nggak cemburu kalau istrimu dikelonin bidadara sana, kamu sendiri dapat bidadari kok. Jadi pemahamannya terhadap dangkal banget, pemahaman jadinya kacau. Makanya kalau teman-teman Kristen, karena kebodohannya juga, tapi kebodohannya teman Kristen ketularan dari kebodohannya teman-teman Islam dalam memahami Al-Quran. Apalagi ada kata mutoharotun, suci, terus dipandang suci itu tidak pernah menstruasi, dipakai sekali perawan lagi, dipakai sekali perawan lagi. Itu kan otak ngeres itu. Coba pemahamannya begini ya. Wajaujuka itu pasangan-pasangan. Mutoharotun itu bersih. Kita nanti di surga itu dapat pasangan-pasangan kita itu semua orang-orang bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Gitu loh maksudnya. Bukan kamu dapat bidadari yang gak pernah menstruasi, dipakai perawan, besok lagi perawan, besok lagi perawan terus. Itu logikanya masuk nggak? Mbok otakmu tuh dipakai gitu loh. Jadi kan pemahamannya surga itu jadi ngeres kalau gitu caranya. Makanya kalau ada teman-teman Kristen diskusi sama aku tentang surga, terus dia ngajukan video yang ada anak kecil jadi ustadz itu bilang di surga pesta seks atau apa tuh, aku bilang jangan tanyakan ke aku gitu. Coba tanyakan kepada orang Islam yang percaya cerita itu. Kalau aku enggak percaya, aku sekak gitu, dia langsung diam. Karena pemahaman tentang surga tidak seperti itu. Coba kamu tanyakan ke aku, langsung diam dia. Jadi mulai sekarang jangan pahami bahwa surga itu pesta seks seperti itu, karena kerangka berpikirnya salah. Sama seperti ini, ya. Jadi berbicara Adam itu, kalau di sini di terjemahan yang ada, dia diposisikan sebagai suami. Wazaujuka itu artinya pasangan. Yang jadi masalah karena Adam sudah diposisikan suami, maka pasangannya istri. Itu loh. Zaujuka itu artinya pasangan. Kalau aku tidak, karena ini adalah konsep pembangunan peradaban manusia di bumi. Manusia itu kan selain makhluk beragama juga kan makhluk budaya kita. Nah, pembangunan peradaban budaya itu kita dimulai dari Bapak Adam. Jadi aku begini memahaminya. Adam itu posisinya sebagai nabi, bukan sebagai suami dari seorang istri, bukan. Terus yang wajauzuka, pasangannya itu siapa? Ya karena aku posisikan dia sebagai nabi, pasangannya itu adalah umatnya. Gitu loh. Ya. Jadi Adam bersama umatnya. Adam pasangannya umatnya. Karena Adam nabi, pasangannya nabi, umatnya. Kan beda sudah. Cobalah perhatikan Al-Quran, itu jarang berbicara personal, bahkan hampir tidak ada. Dia berbicara yang universal, tidak personal. Kalau Adam sebagai suami terus punya istri, itu kan personal banget itu. Padahal ini cerita mau menceritakan kepada kita bagaimana peradaban di bumi itu mulai dibangun. Gitu loh. Ya, bukan sekedar suami istri. Makanya diksi wajauzuka itu harus dipahami dengan benar. Di sini dia istri. Kalau aku enggak, pasangannya itu apa? Umat. Jadi begini, wahai Adam, kami berfirman. Ini juga askun. Ya, di sini tinggallah. Kalau aku kurang setuju, ya. Jadi gini,
Yang ada itu begini ya. Terjemahan yang ada kan begini. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Ini yang umum seperti itu. Kalau aku tidak begitu, begini. Dan kami berfirman kepada Adam, ya, wahai Adam dan pasanganmu, bangunlah surga. Justru Adam itu disuruh membangun surga. Di mana? Ya di bumi. Kan sudah jelas di surat Al-A'raf yang nanti sore kita bahas. Di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu mati, di bumi itu kamu dikeluarkan. Dan kita sudah bahas tentang surga. Surga yang mana dulu? Baiti janati, rumahku, surgaku. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Nah, ini berbicara di dunia. Masalahnya awang-awangnya itu terlalu memonopoli sehingga kita termakan dongeng waktu kita masih kecil. Ya enggak apa-apalah ya, namanya masih kecil didongengin ya. Adam dan Hawa diciptakan di surga sana. Terus karena bangkang dilempar ke bumi jatuh. Kan begitu. Itu dongeng, bukan itu jelek, enggak. Itu pemahaman supaya kita gampang memahaminya. Tapi kalau kita sudah pakai rasionalitas kita ya, Mbok ya jangan gitulah. Coba otaknya dipakai supaya kecerdasannya itu timbul. Ya, artinya di sini Adam dan umatnya disuruh Allah, diperintah Allah untuk membangun surga di bumi. Bagaimana caranya surga itu bisa terbangun di bumi? Engkau harus hidup dalam hukum Allah. Karena kalau kamu melakukan pembangkangan terhadap hukum Allah, maka engkau terpisah dengan Allah. Begitu. Dan di situ ada larangan, jangan dekati pohon ini. Yang lain-lain oke, boleh, jangan dekati pohon ini. Jadi sebetulnya di ayat 35 itu ya, bukan diperintahkan diamilah ini surga, enggak begitu. Tapi bangunlah surga di bumi. Sama dengan konteks yang aku pernah katakan, seorang Jawaharlal Nehru, tokoh India mengatakan, Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Surganya di mana? Di Madinah. Nah, sekarang kapan kita membangun surga di bumi? Ya kalau kamu tidak hidup dalam hukum Allah, bagaimana bisa surga terbangun? Aku sudah jelaskan berkali-kali apa itu artinya Madinah. Ya. Jadi sudah berapa lama, Le? 37. Oke, kamu ganti dulu. Bapak lanjutkan untuk ulang sedikit. Jadi paham di sini ya. Justru Nabi Adam bersama umatnya disuruh membangun surga di bumi. Kehidupan di surga itu bisa menjadi suasana surga itu ya, apabila kita dalam kehidupan itu taat terhadap hukum Allah. Ya, kalau kita nggak taat hukum Allah, ya kita terpisah dari Allah, gitu ya. Oke, situ ngerti ya. Kemudian yang 36. Lalu setan, nah kan sekarang setan nggak iblis lagi dia. Di ayat 36 itu begini, lalu setan memberdayakan keduanya. Keduanya itu siapa? Kanjeng Nabi Adam beserta umatnya. Diperdaya, gitu loh ya. Diperdaya sehingga keduanya dikeluarkan dari surga ya. Di sini kan begini, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari surga ya, dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan ada kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Gimana cara memahaminya? Jadi iblis yang sekarang sudah berubah menjadi setan. Setan itu juga bukan personal tapi karakter. Memperdaya keduanya, Adam dan umatnya. Lalu ya, yang ada di surga itu. Kenapa disebut surga? Karena mereka hidup dalam hukum Allah. Ya, keduanya kemudian dikeluarkan dari surga. Kenapa dia dikeluarkan dari surga? Karena sudah tidak hidup dalam hukum Allah. Dia membangkang tentang buah terlarang itu. Maka dia dikeluarkan dari surga. Bukan surganya di atas terus dikeluarkan, dicampakkan ke bumi, tidak. Tidak begitu. Ini suasana.
ini rumahku ini meskipun kontrakan ini baiti janati, rumahku surgaku. Karena aku berusaha hidup dalam hukum Allah. Ketika aku sudah tidak hidup dalam hukum Allah, itu sudah tidak surga lagi. Tapi tempatnya di mana? Ya tetap di sini. Kan aku sudah bilang, rumahnya 1 miliar. Dia katakanlah seorang eksekutif, ya. Tiba-tiba sudah terdengar isu bahwa dia sudah menjadi TO dari KPK. Karena apa? Dia telah melakukan korupsi sejumlah 5 miliar. Coba, ketika sudah nama dia sudah menjadi TO, meskipun dia tidur di dalam rumah yang harganya 1 miliar, itu suasananya sudah bukan surga lagi, neraka itu. Itu loh. Karena dia tidak hidup dalam hukum Allah. Dilarang maling, dia maling. Dilarang nyolong, dia nyolong. Uang rakyat dia gasak. Sama dengan ini. Ketika diperdaya oleh setan, Adam dan umatnya, Kanjeng Nabi Adam dan umatnya, mereka terpedaya keluar dari hukum Allah, membangkang dari hukum Allah atas larangannya tentang buah terlarang. Mereka sudah tidak lagi hidup dalam suasana surga karena membangkang terhadap hukum Allah, gitu loh. Ya. Dan sebagian menjadi musuh justru. Maka ingat di surat Ali Imran 103, ya. Hukum Allah itu sifatnya mempersatukan. Bagaimana Arab-Arab jahiliyah dulu telah berantem habis-habisan, maka dipersatukan oleh tali Allah. Tali Allah itu dinumloh, hukum Allah. Yang mana mereka sudah ada di tepi jurang neraka. Nah, tadi surga ini neraka. Nerakanya di mana? Ya di bumi. Gitu loh ya. Oke, sampai sini dulu kita langsung cari tahu ya, karena ini sangat panjang. Waktu kita terbatas. Sedangkan tajuk kita adalah jangan mengadakan atau jangan sombong terhadap keturunan, ya, asal usul. Kita mau cari tahu. Di situ kan yang disebutkan iblis pertama kali kata gantinya, kemudian setan, ya, kata gantinya. Dan keduanya iblis dan setan itu sebetulnya siapa personalnya? Personal yang ada itu malaikat. Nggak mungkin malaikat dia selalu taat. Kemungkinan kedua berarti kalau nggak jin, ya manusia yang membangkang itu. Maka dijawab dengan tegas di surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Ditanya sama Allah, apa sih yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Ya, ketika aku menyuruhmu itu, gitu loh. Kenapa kamu itu nggak mau sujud? Apa yang menghalangimu? Gitu ya. Maka iblisnya menjawab, ya, jawabannya lihat ini. Aku lebih baik daripada dia. Maksudnya Adam, maksudnya manusia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sombong asal usul, sombong keturunan. Jangan. Itu kelakuan iblis, kelakuan setan. Sekarang kita dari bahan bakunya kita tahu siapa yang diciptakan dari api, ya. Yang diciptakan dari api itu siapa? Maka dia adalah jin, bukan manusia. Kita tahu berarti yang iblis itu, yang setan itu jin, bukan manusia. Karena manusia juga bisa setanan, ya. Dan jin itu sombong dengan asal usulnya, ya. Sombong. Dan kita jangan sombong terhadap asal usul. Kalau bapak kita katakanlah presiden, kan bapak kita yang presiden, kita kan bukan. Ya, tidak boleh menyombongkan asal usul. Kalau bapak kita konglomerat, kan yang konglomerat bapak kita, yang kita bukan. Kalau bapak kita, orang tua kita, asal usul leluhur kita itu katakanlah profesor, doktor, ya orang-orang terhormat, itu kan mereka, tapi kita kan bukan. Nanti seperti iblis itu, dia menyombongkan asal usul. Gue dari api, dia dari tanah. Ya. Di sini menimbulkan sebuah pelajaran bagi kita. Jangan menyombongkan asal usul. Ya, itu adalah perbuatan pendahulu kita atau leluhur kita. Sekarang apa yang bisa kita perbuat? Ya. Kalau bapakmu itu pejabat teras,
terus kamu sombong, itu ya iblis itu, setan itu ya. Padahal yang pejabat teras itu kan bapakmu, kamu siapa? Ya kamu buat prestasi sendiri dalam kehidupanmu. Kalau bapakmu soleh, oh gue ini anak orang soleh, sholatnya terjaga, puasanya terjaga, banyak sodako, banyak infak, banyak tetek mengek. Ya itu kan bapakmu, kamu kan anaknya. Lah kamu yang bisa kamu lakukan apa? Jangan menyombongkan asal usulmu, itu loh pesannya. Ya, sehingga kita dipacu untuk kita berkarya sendiri. Supaya kita juga punya prestasi. Kalau mencontoh boleh. Mencontoh leluhur kita yang sudah sukses-sukses. Bapak kita, ibu kita, siapa kita lah ya. Kita mencontoh supaya sukses seperti itu bisa. Tapi contoh itu tetap berujung kita usaha supaya seperti itu. Jangan lu kagak ngapa-ngapain lu bangga-banggain moyang lu. Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, begitu juga kita tidak perlu optimis. Kita tidak perlu pesimis. Ya, misalkan seperti gue nih, bapak gue itu cuman SR, sekolah rakyat. Ya, mama gue buta huruf, baca Al-Quran lancar, tapi orang dulu kan ya karena ekonomi juga ya, lebih mengutamakan pendidikan di pondok. Jadi mama gue baca Al-Quran itu lancar, bahkan pernah jadi juara MTQ tingkat desa. Tapi baca Latin tidak bisa, buta huruf, karena tidak disekolahkan kan, ya biaya juga ya. Bisanya itu setelah belajar otodidak akhirnya bisa baca, tapi dasarnya buta huruf. Nah gitu kita nggak perlu. Yang SR kan bapak gue, yang buta huruf kan mama gue. Nah, sekarang gue harus lebih baik dari bapak gue, dari mama gue. Jadi optimis kita. Ya, dari sini bisa kita ambil. Kita tidak perlu menyombongkan leluhur-leluhur kita, dan kita juga jangan pesimis tentang leluhur kita. Ya, sekarang kita aja. Kita mau bagaimana terserah kita, karena nanti juga tanggung jawabnya itu di kita. Ya. Jadi supaya di sini tidak ada lagi rasa menyombongkan keturunan, menyombongkan asal usul. Tidak ada itu ceritanya. Ya, seperti iblis tadi, dia bilang dengan kesombongannya, setan tadi itu bilang, ya, dia diciptakan asal usulnya dari tanah, kok gue yang dari api kok mau sujud gitu. Ya, oke, ini kameramen kita mau segera berangkat, aku cukupkan sampai sekian ya. Itu untuk Kang Mas ya. Kang Mas apa tadi itu? Sudah aku jawab ya. Tapi ya kalau jenengan tetap memegang apa yang jenengan pahami, tidak ada masalah ya, silakan saja. Aku hanya menyampaikan pandanganku seperti itu ya. Untuk Kang Mas Ibrahim Nurdin, terima kasih ya, dan aku sudah mengapresiasi ya. Sepertinya ini power lama kalau lihat dia ngikuti, dan dia pernah berkomentar bahwa aku pernah ngomong bahwa malaikat itu diprogram secara khusus, dia tidak mungkin membangkang karena diprogram taat. Berarti dia mengikuti kajian-kajianku yang dulu, artinya dia power lama, cuman tidak pernah komentar gitu ya. Oke, itu semua yang bisa aku sampaikan. Terima kasih ya. Ayo kita sama-sama memegang Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam menjadi pondasi keimanan kita yang paling dalam dan kita bawa sampai mati. Tetapi jangan lupa tetap memberikan hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya, yang mereka memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berkarya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Salam Islam rasionalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.